Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Dia Iwana selaku moderator seminar mini pada hari ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib pelaksanaan seminar mini pada hari ini. Yang pertama, seminar dilakukan secara panel atau kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang penyaji sesuai urutan. Setiap penyaji diberi waktu 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab. Yang ketiga, moderator akan memberi kode sebelum berakhirnya presentasi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu memasuki panel 1. Kepada penyaji pertama yaitu Saudari Alvina Maharani Faikoh dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya Alvina Maharani Faikoh, NIM 400141961 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP melalui model pembelajaran jelajah alam sekitar berpendekatan STEM. Untuk outline-nya, yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga jelajah alam sekitar berpendekatan STEM, yang keempat jelajah alam sekitar berpendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, untuk abstraknya, pada umumnya pembelajaran IPA di SMP belum menekankan pada kemampuan berpikir kritis. Selain itu, guru menggunakan model pembelajaran yang monoton yang akan mengakibatkan timbulnya rasa jenuh oleh siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang didapatkan nantinya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis model pembelajaran JAS berpendekatan STEM dan juga pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Pembelajaran tersebut dilakukan sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dalam menghadapi abad 21. Nah, untuk pendahuluan, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat diperlukan seseorang di berbagai permasalahan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan pribadinya. Menurut Nuryanti, Zubaidah, dan Diantoro tahun 2018. Tujuan pembelajaran dari kemampuan berpikir kritis yaitu yang pertama, membangun kecerdasan dan kemampuan kognitif, yang kedua, memahami proses dalam penerapan kehidupan sehari-hari, yang ketiga, membiasakan diri untuk berpikir kritis, yang keempat, membantu siswa dalam mengambil keputusan, sehingga kemampuan berpikir kritis peserta didik, terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan higher order thinking skill atau HOTS, perlu dikembangkan melalui pembelajaran IPA. Kemudian, menurut kurikulum satuan pendidikan, pembelajaran IPA tidak hanya memiliki standar yang baik, tetapi juga dapat dilengkapi dengan perangkat praktik dan mengenalkan siswa pada lingkungan sekitarnya. Menurut Widiatmoko dan Pamela Sari tahun 2012, proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar secara ilmiah dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan alam. Kemudian, pendekatan STEM adalah integrasi yang diusulkan antara sains, teknologi, rekayasa, dan matematika untuk membantu keberhasilan keterampilan abad 21. Melalui STEM, siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dengan memecahkan masalah dalam aplikasi praktis. Pada awal perkembangannya, STEM telah diterapkan di banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Finlandia, Australia, dan Singapura. Misalnya di Amerika Serikat, penerapan STEM bertujuan untuk menjadikan keempat bidang ini, yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, sebagai pilihan karir utama bagi siswa.
Penerapan STEM dilakukan karena negara-negara yang telah disebutkan tersebut sedang mengalami krisis keilmuan di bidang STEM. Kemudian, jelajah alam sekitar merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan yang berkaitan dengan situasi kehidupan nyata. Selain itu, juga diharapkan akan diperoleh wawasan berpikir yang beragam dari seluruh siswa. Model pembelajaran jelajah alam sekitar memungkinkan siswa untuk mempelajari berbagai konsep dan bagaimana menghubungkannya dengan dunia nyata, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penerapan jelajah alam sekitar dapat membantu siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar, memungkinkan siswa untuk mengenali objek pembelajaran secara langsung, menciptakan pembelajaran yang menarik, menciptakan pengetahuan sendiri, dan melakukan kegiatan diskusi dalam pembelajaran di luar kelas. Menurut Alimah tahun 2016 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip jelajah alam sekitar yaitu diantaranya yang pertama eksplorasi, yang kedua konstruktivisme, yang ketiga proses sains, yang keempat learning community, yang kelima bioedutainment, dan yang keenam assessment autentik. Next. Pemilihan pendekatan pembelajaran merupakan kunci keberhasilan pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Pendekatan yang diperlukan dalam pembelajaran IPA adalah pendekatan yang mampu mendorong peserta didik untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan, baik secara individu ataupun kelompok, dengan menerapkan pengetahuan dan menggunakan teknologi sebagai bentuk perhatian dan peningkatan kualitas lingkungan secara bertanggung jawab. Kemudian, melalui model pembelajaran jelajah alam sekitar berpendekatan STEM, tentu akan menampilkan dunia nyata yang dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, yang mana melalui jelajah alam sekitar berpendekatan STEM tersebut, peserta didik tidak hanya dapat mengingat konsep, tetapi juga dapat memahami konsep ilmiah serta menghubungkan dengan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang dilakukan pada model pembelajaran jelajah alam sekitar berpendekatan STEM, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa menentukan pokok permasalahan pada materi sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan mengamati fenomena-fenomena di lingkungan sekitar, misalnya di kebun sekolah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Setelah dilakukan pengamatan, siswa menganalisis terkait pokok permasalahan, yaitu dengan melakukan kegiatan diskusi yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana proyek yang akan diselesaikan. Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan bentuk aplikasi dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Next. Jelajah alam sekitar berpendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Menciptakan pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. 5 fase utama dalam model pembelajaran jelajah alam sekitar yaitu diantaranya eksplorasi, interaksi, komunikasi, refleksi, dan evaluasi. Menurut Alimah tahun 2014. Kegiatan eksplorasi dalam model pembelajaran jelajah alam sekitar mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis disebabkan pada proses pembelajaran diawali dengan kegiatan observasi terhadap lingkungan alam sekitar siswa, sehingga dari kegiatan observasi tersebut ditemukan permasalahan yang nantinya akan diselesaikan dalam proses pembelajaran. Untuk fase interaksi, mampu mengembangkan kemampuan individu dan sosial siswa melalui learning community dalam proses pembelajaran sehingga mampu memberikan pengajaran kepada siswa untuk dapat hidup secara berdampingan atau disebut learning to live together, mengatasi berbagai rintangan dan juga bertindak mandiri. Kemudian untuk komunikasi yang mana fase ini erat kaitannya dengan berpikir kritis dan metakognisi siswa dalam proses belajar mereka. Melalui fase komunikasi tersebut diharapkan siswa mampu berkomunikasi dengan kata-kata yang santun dan penuh empati serta berkarakter dengan tujuan memudahkan mereka beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Fase keempat yaitu refleksi, yang mana fase ini mampu mendorong siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritis melalui bahasa tentang hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran.
Kemudian untuk fase evaluasi yang bertujuan untuk meninjau ulang apa yang telah dipelajari oleh siswa dan pengalaman-pengalaman belajar yang menyertai penguasaan materi sehingga akan timbul usaha untuk memperbaiki hal-hal yang telah diperoleh, baik berupa materi ataupun pengalaman dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran IPA yang ideal merupakan pembelajaran yang secara langsung dapat dipelajari oleh siswa dalam upaya pengembangan keterampilan berpikir kritis sehingga siswa dapat menemukan jawaban melalui pengalaman belajar yang dilakukan. Pembelajaran yang ideal tidak hanya difokuskan pada nilai akademik ataupun hasil kerja siswa, namun juga proses yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pembelajaran IPA sendiri merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan sekitar siswa. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, model pembelajaran jelajah alam sekitar berpendekatan STEM menampilkan dunia nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar siswa terkait fenomena reproduksi hewan dan tumbuhan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proyek dalam bentuk produk oleh siswa terkait materi tersebut. Produk tersebut harus dibuat memenuhi unsur-unsur STEM. Yang pertama yaitu Science, kemudian Teknologi, Engineering, and Mathematics. Kemudian berikutnya, kemampuan berpikir kritis siswa SMP dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran jelajah alam sekitar berpendekatan STEM pada materi sistem reproduksi hewan dan tumbuhan yang dibuktikan dengan kemampuan siswa dalam menemukan jawaban terkait permasalahan yang ada dari hasil observasi melalui pengalaman belajar yang dilakukan. Sekian untuk presentasi terkait artikel yang saya susun. Kemudian akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas presentasinya. Selanjutnya, yaitu adalah memasuki sesi tanya-jawab. Kepada penyaji atau peserta lainnya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, izin menanyakan kepada penyaji, mengapa Anda memilih menggunakan model pembelajaran jelajah alam sekitar dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Untuk pendekatan pembelajaran jelajah alam sekitar secara komprehensif memadukan berbagai kegiatan antara lain yaitu eksplorasi melalui proses investigasi, konstruktivisme, dan keterampilan proses dengan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Kemudian, pendekatan jelajah alam sekitar secara ontologi dicirikan dengan adanya kegiatan pembelajaran oleh peserta didik yang dilakukan secara nyata dan alamiah, kemudian lebih mengutamakan proses daripada hasil, berpusat pada peserta didik, adanya masyarakat belajar, kemudian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga dapat memecahkan masalah, menanamkan sikap ilmiah, belajar dalam suasana yang menyenangkan, dan diukur dengan berbagai cara dalam mengukur hasil belajar. Seperti itu. Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama. Untuk selanjutnya yaitu memasuki panel kedua. Untuk penyaji kedua yaitu Desya Dia Iwana dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Desya Dia Iwana, NIM 40014190062 dari S1 Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
Pada seminar mini pada hari ini, saya akan membawakan seminar dengan judul Penerapan Model Siklus Belajar Learning Cycle Berpendekatan STEM untuk meningkatkan pemahaman konsep dan sikap ilmiah. Next. Pada outline terdapat abstrak, pendahuluan, pentingnya pemahaman konsep dan sikap ilmiah pada pembelajaran IPA, model siklus belajar learning cycle berpendekatan STEM, dan yang terakhir yaitu simpulan. Pada bagian abstrak terdapat yaitu pembelajaran IPA harus mendukung siswa untuk memiliki kompetensi sikap ilmiah, berpikir ilmiah, dan keterampilan kerja ilmiah. Kualitas pendidikan dalam proses pembelajaran dapat ditingkatkan oleh tenaga pendidik dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, belajar yang optimal dengan penerapan model siklus belajar atau learning cycle berpendekatan STEM yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan sikap ilmiah pada pembelajaran IPA. Next. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Perkembangan pendidikan pada abad 21 semakin mendorong kita pada suatu perkembangan kualitas pendidikan yang semakin meningkat. Berdasarkan pada hasil penilaian dari TIMSS, The Third International Mathematics and Science Study mengungkapkan bahwa pemahaman konsep dan sikap ilmiah mahasiswa IPA di Indonesia masih rendah. Nah, mengapa perlu diterapkan model siklus belajar berpendekatan STEM? Melalui mata pelajaran IPA, pembelajaran IPA menekankan pada keahlian secara langsung untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sehingga mampu memahami alam sekitar dengan proses mencari tahu dan melakukan kegiatan. Nah, melalui pembelajaran IPA, senantiasa mengajak siswa untuk menyelidiki secara langsung dan berperan aktif dalam pembelajaran untuk menggali dan mencari tahu suatu informasi berdasarkan proses pengalaman dan dihasilkan penguasaan pengetahuan berupa pemahaman konsep. Pemahaman konsep di sini yaitu siswa mampu memahami arti dari makna suatu konsep dan konsep IPA mampu menjadi bakal dari peserta didik untuk diterapkan dalam diri sendiri, lingkungan alam, maupun dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Next. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pemahaman konsep IPA dan sikap ilmiah pada pembelajaran IPA. Dengan pemahaman konsep dalam pembelajaran IPA, bermakna kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep sehingga mampu menyelesaikan masalah. Sikap ilmiah pada peserta didik dapat dimunculkan dengan menghadirkan percobaan atau eksperimen ketika proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sains dapat dikembangkan sehingga mampu meningkatkan keterampilan yang bersifat pengetahuan maupun sosial, sehingga proses kerja ilmiah dapat membentuk proses pengetahuan yaitu berupa sikap ilmiah. Pemahaman konsep ilmiah ini dapat berlangsung di sekolah melalui percobaan atau pengamatan, sehingga siswa dapat menguasai keterampilan ilmiah, rasa ingin tahu yang tinggi, dan meningkatkan sikap kritis. Permasalahan rendahnya pemahaman konsep ini, maka perlu diterapkan strategi pembelajaran yang sesuai, yaitu dengan menggunakan pendekatan STEM. Next. Melalui model siklus belajar atau learning cycle berpendekatan STEM, karena faktor rendahnya pemahaman konsep dan sikap ilmiah dalam pembelajaran perlu diterapkan strategi sesuai, yaitu melalui pembelajaran dengan model siklus learning cycle berpendekatan STEM, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Melalui model siklus belajar learning cycle memiliki fase yang memiliki fungsi dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan aktivitas fisik dan mental siswa. Menurut Putra, berdasarkan hasil pengujiannya, disimpulkan bahwa pengaruh sikap ilmiah terhadap pemahaman konsep menunjukkan pengaruh sangat pesat dan meningkatkan sikap ilmiah pada pemahaman konsep. Pemahaman konsep yang baik didapatkan dari sikap ilmiah yang besar dan semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan hasil penilaian dari Velo,
bahwa pemahaman konsep siswa yang baik dapat meningkatkan sikap ilmiah yang membawa pengaruh positif sehingga mendorong siswa untuk tertarik dalam pembelajaran IPA. Nah, melalui rendahnya pemahaman konsep itu, maka diterapkan pembelajaran learning cycle atau STEM ini. Dalam pembelajaran ini terdapat sintaks pembelajaran learning dengan pendekatan STEM. Yang pertama yaitu pada fase engagement. Pada learning cycle, guru itu membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap tema atau topik yang akan diajarkan. Kemudian dihubungkan dengan pendekatan STEM, guru senantiasa mendampingi peserta didik untuk memberikan stimulasi kepada siswa yang berkaitan dengan sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sedangkan pada fase eksplorasi, pada learning cycle, siswa tersebut diberikan kesempatan untuk bekerja baik secara mandiri maupun kelompok dan diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang dipelajari. Kemudian melalui pendekatan STEM, siswa dibantu oleh peserta didik memunculkan kembali dan menjelaskan dengan konsep yang telah dikonstruksi sendiri tersebut. Kemudian pada fase explanation, guru itu mendorong siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi yang dipahaminya dengan kata-kata sendiri serta menunjukkan contoh-contoh yang berhubungan dengan konsep untuk melengkapi dari penjelasan tersebut. Dengan mendekatkan dengan pendekatan STEM, guru mendorong siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi dari materi tersebut dengan kata-katanya sendiri dan menunjukkan contoh-contoh yang berhubungan langsung dengan konsep untuk melengkapi penjelasannya. Kemudian pada fase elaboration, siswa dapat menerapkan simbol, definisi, konsep, dan keterampilan yang dihubungkan dengan permasalahan berkaitan dengan contoh dan materi yang dipelajari tersebut. Dihubungkan dengan pendekatan STEM, yaitu mampu menerapkan dan mengkaitkan antara konsep dan masalah yang berkaitan dengan pendekatan STEM yang diajukan pada permasalahan proyek yang akan dibuat oleh siswa. Kemudian pada fase yang evolution, yaitu guru itu mampu secara terus-menerus melakukan observasi dan memperhatikan kemampuan dan keterampilan siswa untuk menilai tingkat pengetahuannya, kemudian perubahan pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya. Dengan melakukan pendekatan STEM, keterampilan siswa untuk dalam membuat produk dapat meningkatkan tingkat pengetahuannya, kemudian melihat perubahan pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya. Nah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda Dasna, dengan menggunakan pembelajaran STEM, siswa itu mampu dengan berpikir kritis, inovatif, paham akan teknologi, dan mampu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan masalah. Kemudian, siswa menghubungkan untuk membuat suatu produk dalam menerapkan pada materinya tersebut. Selanjutnya, next. Simpulannya yaitu dengan model siklus belajar learning cycle berpendekatan STEM, menggunakan sintaks learning cycle yang di dalamnya merupakan terintegrasi dengan STEM secara langsung. Model siklus belajar learning cycle ini dengan berpendekatan STEM mampu meningkatkan sikap ilmiah karena di dalamnya terdapat persoalan yang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran untuk agar mampu memahami dan menguasai materi dan dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan memadukan siklus belajar berpendekatan STEM menjadikan pembelajaran dalam kelas lebih berkesan dan bermakna. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada penyaji atau peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin bertanya kepada penyaji terkait artikel yang sudah disampaikan, yaitu apa keunggulan dari model pembelajaran learning cycle berpendekatan STEM sehingga efektif untuk diimplementasikan dalam pembelajaran IPA. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya. Izin menjawab. Keunggulan dari
Keunggulan dari model pembelajaran model learning cycle berpendekatan STEM ini yaitu yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar karena pelajar itu dihubungkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dapat membantu mengembangkan sikap ilmiah dalam pembelajaran dan pembelajaran itu dapat lebih bermakna. Dalam penerapan learning cycle ini, guru itu bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga peserta didik dapat berproses dengan baik fase atau tahapan dalam learning cycle tersebut. Sehingga dengan menghubungkan dengan STEM, siswa dapat langsung menerapkan fase-fase tahapan dengan menghubungkan dengan proses STEM tersebut. Sehingga dengan menyatukan materi pada pembelajaran, siswa dapat dengan aktif dan efektif dapat menerapkan dengan pembuatan produk pada materi STEM tersebut. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada penyaji kedua. Untuk selanjutnya yaitu memasuki panel ketiga. Kepada Saudari Asih Yuliana Dewi, dipersilakan untuk menyampaikan presentasi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, di sini saya Asih Yuliana 01419-063, S1 Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Semarang. Pada seminar kali ini saya akan membawakan dengan judul Implementasi Learning Management System Model Berpendekatan STEM Project Based Learning pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk outline-nya yaitu abstrak, pendahuluan, kemampuan berpikir kreatif, LMS model berpendekatan STEM PJBL, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada abstrak, artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Learning Management System Model dalam membangun kemampuan berpikir kreatif dengan model Project-Based Learning yang terintegrasi pendekatan STEM. Model Project-Based Learning yang berbasis STEM merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif siswa adalah keterampilan dasar yang harus mereka miliki untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi di dunia yang terus berubah dengan cepat. Dari penulisan artikel ini dapat diketahui bahwa dalam memfasilitasi proses penumbuhan kemampuan berpikir kreatif siswa pada masa pandemi COVID-19, saat ini maka penggunaan media pembelajaran Learning Management System Model terintegrasi STEM PJBL lebih efektif untuk proses pembelajaran dengan berbagai fitur yang ada pada LMS Model dapat memudahkan guru serta admin dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya pada pendahuluan, akibat adanya virus COVID-19 di Indonesia, seluruh masyarakat merasakan dampaknya. Dampak virus COVID-19 akan muncul di berbagai bidang, seperti di bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret tahun 2020 bahwa seluruh kegiatan indoor dan outdoor di semua sektor akan ditunda sementara waktu untuk mengurangi penyebaran corona, terutama di bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Pemberitahuan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam situasi darurat akibat penyebaran COVID. Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran dilakukan di rumah dengan pembelajaran online atau bisa disebut dengan daring atau jauh. Dan tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Bahkan setelah pandemi COVID-19, pendidikan sekolah di rumah dapat berfokus pada pengembangan kecakapan hidup. Siswa dan guru bisa saling berinteraksi melalui berbagai aplikasi seperti Classroom, video konferensi, telepon, live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp Group. Untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dilakukan suatu aplikasi yaitu Learning Management System. Learning Management System merupakan suatu aplikasi atau software yang digunakan untuk mengelola pembelajaran online yang meliputi beberapa aspek yaitu materi, penempatan, pengelolaan, dan penilaian. Menurut Warsito, tahun 2018 biasanya ada 3 macam penggunaan teknologi informasi atau pembelajaran komputer dan internet untuk pendidikan dan pelatihan. Pertama-tama, melakukan riset tentang komputer dan internet, artinya komputer dapat digunakan sebagai objek pembelajaran seperti komputer untuk penelitian. Kedua, mengajar dengan objek pembelajaran seperti komputer yaitu teknologi informasi memungkinkan sekolah untuk belajar berdasarkan kursus saat ini. Ketiga, berdasarkan kajian komputer dan pengembangan keterampilan teknologi informasi dipadukan dengan penerapan kurikulum. Selanjutnya, untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, dilakukan suatu aplikasi, yaitu Learning Management System. Nah, kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah keterampilan penting yang harus dimiliki siswa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi di dunia yang terus berubah. Perlu adanya pembinaan terhadap siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sebagai upaya memfasilitasi siswa agar kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya berkembang, yaitu dengan suatu pembelajaran di mana pembelajaran tersebut harus berangkat dari pembelajaran yang membuat siswa aktif sehingga siswa leluasa untuk berpikir dan mempertanyakan kembali apa yang mereka terima dari gurunya. Hal ini dikemukakan oleh Ibrahim pada tahun 2007 bahwa untuk membawa ke arah pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif harus berangkat dari pembelajaran yang membuat siswa aktif. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Learning Management System model dalam membangun kemampuan berpikir kreatif siswa dengan model Project-Based Learning yang terintegrasi pendekatan STEM. Apakah pembelajaran IPA secara daring bisa dilakukan dengan baik dan efektif? Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan berpikir kreatif. Menurut Huda, pada tahun 2011, berpikir kreatif adalah berpikir yang mencoba menciptakan ide-ide baru. Berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang digunakan seseorang untuk menghasilkan ide atau gagasan baru. Pada saat yang sama, Pehkonen pada tahun 2007 menganggap berpikir kreatif sebagai kombinasi berpikir logis dan berpikir divergen berdasarkan intuisi tetapi tetap berdasarkan kesadaran. Pemikiran divergen itu sendiri memberikan beberapa kemungkinan jawaban untuk pertanyaan yang sama. Pada saat yang sama pula, Munandar menyampaikan
bahwa konsep berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menemukan jawaban atas banyak kemungkinan pertanyaan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, dengan fokus pada jumlah, efektivitas, dan keragaman jawaban. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dari masalah yang disajikan dan memberikan jawaban yang berbeda untuk masalah yang sama dan memberikan beberapa solusi untuk masalah itu sendiri. Kreativitas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki di era globalisasi. Kreativitas adalah proses berpikir yang dicirikan oleh fluiditas, fleksibilitas, orisinalitas, dan detail dan elaborasi. Selain pengembangan kecerdasan dan prasekolah ke pendidikan tinggi harus didorong dan diperkuat. Seseorang dapat dengan bebas mengekspresikan idenya sendiri, menemukan cara yang berbeda untuk memecahkan masalah, menciptakan inovasi yang tidak dapat dipikirkan orang lain, dan mengembangkan ide orang lain. Berpikir kreatif dapat dibagi menjadi dua metode utama, yaitu proses dan produk. Kemudian yang selanjutnya adalah Learning Management System Module. Perangkat komputasi atau perangkat jenisnya banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya menggunakan module sebagai Learning Management System. Learning Management System adalah sistem manajemen pembelajaran yang menyediakan materi, memfasilitasi kolaborasi, mengevaluasi kemajuan siswa, dan menghasilkan laporan yang membantu memaksimalkan efisiensi pembelajaran. Selain sistem manajemen pembelajaran yang dapat dikembangkan di internet, juga terdapat LMS yang dapat diakses melalui smartphone Android. Menurut Ervan dan Ratu, pada tahun 2017, banyak aplikasi Android yang dapat digunakan untuk memodelkan konsep dan teori rangkaian dan mengintegrasikannya melalui LMS. LMS memiliki fungsi adaptif seperti menggunakan dan mengunduh materi dalam berbagai format dan teks hingga multimedia. Selain mendukung pelaksanaan pembelajaran, LMS juga menyediakan perangkat manajemen pembelajaran. Fasilitas ini penting untuk mengelola pengguna LMS, yaitu siswa, guru, dan administrator, mengelola berbagai prosedur manajemen LMS seperti pencadangan dan pemulihan, serta mengelola dan mengelompokkan mata pelajaran. Contohnya, LMS dengan fitur ini adalah Moodle. Moodle memiliki beberapa fitur untuk mengadministrasikan penyelenggaraan kursus, seperti mengelompokkan mata pelajaran dalam kategori atau subkategori tertentu. Di dalam kategori dapat berisi sub-sub kategori dan di dalamnya bisa dimasukkan kursus. Artinya, beberapa kelompok kursus dapat dikelompokkan dalam kategori. Setiap siswa yang terdaftar dapat mengambil kursus yang ditawarkan oleh Moodle, tergantung pada kursus dan kursus yang mereka pelajari. Siswa yang mendaftar untuk kursus dapat diselesaikan oleh administrator atau masing-masing siswa sendiri. Dalam manajemen kursus, sekelompok siswa dapat digabungkan menjadi kelompok besar atau kelompok tertentu. Berikut adalah pengelompokan siswa yang dapat dilakukan pada Moodle, yaitu group, groupings, dan cohort. Kemudian yang selanjutnya, pada pembagian ini, yang pertama untuk grup dapat digunakan untuk mengelompokkan beberapa user, dan pada grouping, kelompok grup dapat dikelompokkan dalam grouping. Tujuan dari grouping adalah untuk mempermudah guru dapat memberikan informasi kepada siswa, dan cohort, sekelompok grup yang besar dibuat untuk membuat pengelompokan grup regresif guru atau mata pelajaran. Nah, selanjutnya adalah PJBL terintegrasi pendekatan STEM.
Menurut Rich dan Van 2014 menyampaikan bahwa pelatihan STEM dilaksanakan secara berbeda di berbagai negara. Pengenalan kurikulum di Indonesia tahun 2013 mengedepankan konsep tema secara tidak langsung menunjukkan perlunya mengintegrasikan pengetahuan di berbagai bidang di dalam proses pendidikan. Model PJBL STEM akan sangat berguna karena mendorong siswa untuk berpikir tentang masalah yang kompleks yang akan meningkatkan kemampuan berpikir. Manfaat PJBL STEM antara lain mentransfer ilmu dan pengalaman ke dunia nyata, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan prestasi akademik. Menurut Dangers, ada beberapa cara untuk mengintegrasikan STEM, yaitu yang pertama, mengajarkan keempat komponen mata pelajaran STEM secara terpisah. Yang kedua, mengajarkan keempat komponen mata pelajaran STEM dari mata pelajaran STEM berfokus pada satu atau dua dari 4 mata pelajaran STEM. Dan yang ketiga, mengintegrasikan komponen STEM ke dalam 3 mata pelajaran STEM lainnya. Keempat adalah mengintegrasikan 4 mata pelajaran STEM ke dalam mata pelajaran yang komprehensif. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kalim pada tahun 2019. Ini menggunakan pengintegrasian STEM dengan melebur keempat disiplin STEM ke dalam mata pelajaran yang terintegrasi. Dalam penelitian ini, PJBL STEM yang digunakan adalah menurut langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Diana Laboyrus, yaitu yang pertama reflection, yang kedua research, yang ketiga discovery, yang keempat application, dan yang keempat communication. PJBL STEM dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran dan pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir adalah LMS Moodle terintegrasi STEM PJBL. Perpaduan antara model dengan pendekatan STEM dapat meningkatkan minat belajar siswa, pembelajaran menjadi bermakna dan membantu siswa dalam memecahkan suatu masalah serta memberikan tantangan dan motivasi bagi para siswa karena hal tersebut mampu melatih siswa berpikir kreatif. Penggunaan Learning Management System Module pada masa pandemi COVID-19 saat ini atau pada pembelajaran daring yang terintegrasi STEM PJBL sangatlah tepat dikarenakan fitur-fitur yang ada di dalam LMS Module sudah dilengkapi dan juga sangat memudahkan bagi guru serta siswa. Fitur-fitur yang tersedia dapat mendukung proses pembelajaran yang keluarannya akan menghasilkan suatu proyek. Hal ini dapat berlaku karena terdapat berbagai fitur yang mendukung untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif serta kemampuan berkolaborasi dengan sesama siswa sehingga siswa juga dapat memecahkan masalah yang ada. Nah, kesimpulannya adalah dari penulisan artikel ini dapat diketahui bahwa penggunaan Learning Management System Module yang terintegrasi dengan STEM, Project-based learning pada saat ini dapat meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana jauh lebih efektif serta dapat pula meningkatkan kemampuan berkolaborasi antar siswa dalam memecahkan masalah sehingga dapat menghasilkan suatu proyek. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab kepada penyaji atau peserta yang lain. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya dengan menggunakan Learning Management System Model dengan pendekatan STEM, apakah diterapkan pada semua materi pembelajaran pada IPA? Bisa tolong berikan contoh penerapannya jika pada salah satu materi IPA. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Learning Management System Module yang berbasis STEM PJBL dapat digunakan dalam setiap materi yang ada pada mata pelajaran IPA. Contohnya pada materi tekanan, yang mana
keluaran proyeknya bisa yang pertama, mereka dapat melakukan diskusi terlebih dahulu pada fitur yang terdapat di sana, dan kemudian mereka mengakses materi juga yang terdapat pada LMS Moodle tersebut, dan selanjutnya mereka dapat membuat proyek, yaitu contohnya membuat dongkrak hidrolik, dan mereka dapat melakukan diskusi terlebih dahulu dengan kelompok-kelompok mereka. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama, penyaji kedua, dan penyaji ketiga. Acara seminar pada malam hari ini sudah mencapai pada akhir acara. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.